Bagi kalian yang suka mendengarkan kisah-kisah, begitu banyak kisah bisa untuk diceritakan. Kali ini Bang Mon akan ceritakan sebuah kisah. Layaknya Bang Mon benar-benar hadir di cerita itu. Kembali beberapa tahun lalu, ketika Bang Mon pergi liburan ke sebuah kota di Eropa, tepatnya di pegunungan Alpen. Kota itu bernama De Balsbad, kota kecil yang terkenal dengan pemandian air panas. Di sana Bang Mon menginap di hotel bernama Hotel Grand Budapest. Kala itu, hotel yang berdiri megah dengan kereta kabelnya berdiri indah, luas, serta penuh segalanya berupa sejarah dan pencapaian. Namun semua itu tinggal kesunyian dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Hanya menyisakan beberapa tamu dan pegawai di hotel tersebut. Di tengah kesunyian itu, Bang Mon sering bercanda, bergurau, dan mengobrol dengan satu-satunya pengurus hotel, nama Mr. Jean. Orangnya pemalas, namun ramah, tapi dia tetap orang yang luar biasa. Walaupun gajinya tak banyak. Di tengah obrolan kami, sampailah seorang pria yang terlihat duduk di lobi hotel. Wajahnya tak asing. Dialah Mr. Zero Mustafa. Nama yang familiar bagi kita semua yang menginap di hotel tersebut. Dialah sang pemilik satu-satunya Grand Budapest Hotel. Orang yang pernah menjadi orang terkaya di daerah itu. Meskipun beliau punya banyak istana, hotel, dan kastil lain di seluruh daratan Eropa. Anehnya, beliau hanya mau menginap di kamar kecil, sempit, yaitu kamar pelayan di hotel ini. Ya, sejujurnya dia punya kisah sendiri. Dan Bang Mon tertarik untuk mengangkat ceritanya. Ketertarikan Bang Mon tersebut membawa takdir berkata demikian. Bang Mon dipertemukan dengan Mr. Zero Mustafa secara langsung. Akhirnya sedikit percakapan singkat, Mr. Zero Mustafa mengajak Bang Mon untuk perjamuan makan malam dan menceritakan kisah Mr. Zero Mustafa berawal dari seorang kacung di hotel tersebut. Bang Mon sebut kacung karena posisinya sebagai lobby boy. Mr. Zero Mustafa pun bercerita. Kisah ini diawali oleh seorang bernama Mr. Gustav, seorang penjaga hotel di Grand Budapest Hotel pada masa itu. Mr. Gustav adalah seorang pria karismatik, bukan Honda karismatik ya, yang berintegrasi tinggi, penyayang, perfeksionis, tepat waktu, dan rupawan tentunya. Ini rupanya. Sedangkan yang ini, Mr. Zero, si pendek dekil, masih menjadi kacung berstatus probation atau magang di hotel tersebut. Mr. Gustav selalu menjamu tamu-tamu istimewa dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tentu saja, semuanya adalah wanita janda, tua, banyak uang, dan pirang. Ini bukan bentuk sebuah materialistis, tapi adalah bentuk totalitas, integritas, dan loyalitas. Beberapa bulan berlalu, si Zero yang jadi kacung dengan status probationnya itu menjadi ajudan sekaligus muridnya Mr. Gustav. Walaupun CV-nya atau riwayat hidupnya ya bisa dibilang nol besar lah. Sekilas tentang kacung, yaitu lobby boy, itu petugas yang tak terlihat tapi selalu ada di depan mata. Membereskan semua hal buruk sebelum hal buruk terjadi. Memenuhi kebutuhan sebelum kebutuhan itu dibutuhkan. Sudahlah selayaknya superhero tentunya. Singkat cerita, muncullah seorang bernama Deputy Kovacs. Di mana Deputy Kovacs ini adalah wakil dari pemilik hotel Grand Budapest yang sebenarnya. Perwujudannya tidak diketahui, tak ada yang pernah tahu kecuali Mr. Kovacs itu sendiri. Ketika kedatangannya Pak Kovacs ini langsung mengadakan rapat tertutup dengan Mr. Gustav di ruang pribadi tentunya. Di pagi hari menjalani rutinitasnya mengambil koran untuk tamu hotel, Zero pun terkejut membaca headline berita dan seketika langsung berlarian mencari Mr. Gustav dan menunjukkan tajuk berita berisi akan terjadi perang. Namun, secuil kolom berita menampilkan berita kematian salah satu tamu Mr. Gustav, Nyonya janda kaya.
Seketika Mr. Gustav dan Zero pun melakukan perjalanan panjang untuk melayat ke kediaman nyonya tersebut. Di tengah perjalanan yang mereka tempuh, mereka tentunya naik kereta ya. Kereta yang dicegat oleh petugas keamanan, sepertinya polisi. Terjadilah kekacauan karena Zero tidak punya dokumen-dokumen. Tentunya pertama Zero adalah seorang pelarian perang, tentu dokumen-dokumen akan pasti ditanyakan. Tiba-tiba muncul komandan dari para polisi tersebut, ya saya sebut saja polisi kali ya. Dan ternyata dia kenal Mr. Gustav. Namanya adalah Mr. Henkels. Namun Mr. Gustav menyebutnya si Albert kecil. Karena Albert kecil kenal Mr. Gustav, mereka pun bisa lolos untuk bepergian. Sampai di rumah duka, ternyata rumah duka itu adalah rumah yang mewah, besar, dan banyak pelayannya. Mr. Gustav memberikan ucapan perpisahan terakhir kepada wanita tua yang terbujur kaku itu. Sekilas ya, wanita tua tersebut ditemukan tewas karena dibunuh, indikasinya begitu. Namun perasaan tak enak terbit ketika Mr. Gustav merasakan firasat ada yang tidak beres di rumah ini. Begitu pikirnya. Ternyata itu adalah hari di mana pengumuman warisan si Nyonya Janda. Pengumuman warisan diumumkan. Ternyata yang mengumumkan warisan tersebut adalah Mr. Kovacs, sekaligus adalah pengacara pribadi si Nyonya Janda. Beruntungnya, semua keluarga, baik itu keluarga terdekat, keluarga terjauh sekalipun, anak-anaknya, putra-putranya, putri-putrinya mendapatkan semua harta warisan. Termasuk Mr. Gustav mendapatkan sebuah with apple. Namun, di sela pembacaan warisan tersebut harus dihentikan karena Mr. Kovacs menyebutkan ada sebuah surat wasiat terakhir yang hilang, yang belum ditemukan dan berisi tentang wasiat sebenarnya dari si Nyonya Janda. Dimitri, anak si janda pun tidak terima dan langsung mengusir Mr. Gustav yang dianggap rendahan dan hina dan tidak berhak mendapatkan lukisan mahal tersebut. Oke, dan terpaksa Mr. Gustav dan Zero tentunya meninggalkan mansion dan megah tersebut. Sebelum meninggalkan mansion megah itu, Zero dan Mr. Gustav berinisiatif untuk mencuri lukisan tersebut yang sebenarnya nggak bisa dibilang mencuri karena itu kan hak mereka. Dibantu oleh kepala pelayan di rumah tersebut, mereka berhasil lolos. Dalam perjalanan pulang, Mr. Gustav membuat perjanjian dengan Zero untuk merahasiakan semua kejadian tersebut, termasuk rahasia-rahasia kecil Mr. Gustav lainnya. Dengan imbalan, jika Mr. Gustav kelak mati, Zero lah ahli waris dari semua hal-hal yang dimiliki Mr. Gustav. Selang beberapa waktu, pihak berwajib pun datang ke Grand Budapest Hotel untuk menangkap Mr. Gustav. Sebelum ditangkap, Mr. Gustav berpesan pada Zero untuk tutup mulut dan tetap merahasiakan semua rahasia kecil mereka. Faktanya, pembunuh sebenarnya dari si Nyonya Janda itu adalah pelayan yang membantu Mr. Gustav dan Zero kabur membawa lukisan tersebut. Di luar kejadian yang mulai kacau itu, muncullah si Joplin, tukang jagal, bodyguard, dan assassin yang memburu si pelayan. Sementara itu, di penjara Mr. Gustav dan beberapa tahanan lain menyusun strategi untuk kabur. Di lain cerita, Zero bertemu pujaan hatinya bernama Agatha. Ini orangnya. Singkat cerita, Agatha memiliki peran penting dalam kisah ini. Selain dia adalah pembuat kue untuk tamu di Grand Budapest Hotel, dia juga menyempatkan menyelundupkan pisau dan palu dalam kue-kue yang Zero selalu berikan kepada Mr. Gustav di penjara. Sementara itu, Mr. Kovacs yang menjadi wakil pemilik hotel sekaligus pengacara si Nyonya Janda itu diintimidasi oleh Dimitri, si anak Nyonya, untuk menyerahkan harta ibunya secara penuh. Namun, Mr. Kovacs menolaknya karena ada satu dokumen yang hilang. Mr. Kovacs bersikeras. Akibat penolakan itu, Mr. Kovacs dihantui oleh sosok kejam dan brutal, yaitu si Joplin. Akhirnya, setelah kucing-kucingan dan serangkaian
Kejadian menegangkan, Mr. Kovacs pun berhasil dibunuh dengan kejamnya. Beberapa hari berlalu setelah penggalian penjara yang melelahkan tanpa henti siang dan malam. Akhirnya para tahanan dan Mr. Gustav berhasil menyelesaikan terowongan pelarian mereka. Beserta itu, Zero sudah menunggu di ujung gorong-gorong pelarian. Setelah beberapa drama pelarian yang menegangkan dan melelahkan, walaupun harus menelan korban salah satu dari mereka. These guys are trying to escape. What's wrong with you, you goddamn snitch? God! Akhirnya Mr. Gustav dan beberapa tahanan lain muncul yang menghadapan Zero setelah menunggu di ujung gorong-gorong. Suasana pun berlangsung mengharukan. Blokade wilayah pun ditetapkan. Di sana juga ada si Jopling yang mencari petunjuk tentang pelarian Mr. Gustav. Sementara itu Mr. Gustav menghubungi koleganya sesama pengurus hotel lain bergabung dalam persaudaraan kunci silang untuk minta bantuan tempat persembunyian sementara. Get me Monsieur George at the Chateau Lux, please. Get me Monsieur Dino at the Palazzo Principessa, please. Take over. Monsieur George. I see. Gustav dan Zero berencana untuk menangkap si pelayan untuk membersihkan namanya. Di lain sisi, si Jopling yang diperintahkan oleh Dimitri untuk mengejar keberadaan si pelayan. Setelah penyelidikan yang mendalam dan ditemukan pesan dari si pelayan yang adiknya dibunuh oleh Joplin, pihak berwenang yang dipimpin oleh si Albert kecil melakukan pengejaran terhadap si pelayan. Mr. Gustav dan Zero serta Jopling dan pihak kepolisian, tiga pihak yang bersama mengejar si pelayan, walaupun mereka punya tujuan yang berbeda. Berangkat dari info yang tadi mereka dapat, Mr. Gustav dan Zero sampai di sebuah puncak gunung bersalju dan ada bangunan observatorium. Tiba-tiba, sosok pria misterius datang menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk naik kereta gantung. Sepertinya pria tersebut sudah menunggu kedatangan mereka. Di tengah perjalanan menelusuri kereta gantung, kereta pun berhenti dan sosok pria dari kereta gantung yang di sisi lainnya meminta mereka untuk bertukar kereta dengan pria misterius lainnya. Sampainya di suatu tempat, sepertinya gereja, mereka diminta mengenakan jubah dan ikut bernyanyi dengan kerumunan orang lainnya. Maka surat tersebutlah yang berlaku sebagai wasiat si Nyonya. Yang kedua, surat tersebut hilang seperti kata Mr. Kovacs sebelumnya. Namun, ada salinannya atas pelayan. Bisa hendak menyebutkan keberadaan salinan surat tersebut pelayan dibunuh oleh si Jopling. Dan ternyata telah sampai duluan di lokasi tersebut. Bloody hell, they've strangled them. Akibat hal tersebut, kejar-kejaran antara Jopling dan Mr. Gustav pun terjadi. Kejaran-kejaran berlangsung sengit. Jopling dengan seluncuran skinya, Mr. Gustav Zero dengan kereta luncurnya. Akhirnya terdesak hingga ke ujung tebing. Berpegangan dengan tangannya di tepi tebing, datang Mr. Jopling menghampiri. Anehnya, apa ya penjahat ini? Kalau udah mau mengakhiri yang baik, pasti bertele-tele dulu. Methinks me breathes me last, me fears, said he. Holy shit, you got him! Dengan sekonyong-konyong, tiba-tiba Zero pun mendorong Jopling jatuh ke jurang. Berakhirlah riwayat si tukang jagal tersebut. Mr. Gustav, Zero, dan tentunya Agatha mencoba menyusup ke Grand Budapest Hotel yang pada saat itu dipenuhi tentara yang sedang berperang, menjadikan Grand Budapest Hotel sebagai barak militernya. Tujuan mereka adalah untuk mengambil kembali lukisan The Boy with Apple.
Berbekal pesan tentang ruang penyimpanan dan kombinasi brankas, Agatha dengan leluasanya masuk ke sana. Di tengah usahanya, Dimitri si anak nyonya pun datang. Dmitri. Agatha pun berhasil lolos. Agatha pun ketahuan sambil membawa lukisan The Boy with Apple. Agatha diikuti oleh Dimitri. Dimitri menembakkan pistolnya ke arah mereka berdua. Untungnya mereka bisa menghindarkan selamat. I'm gonna blast your candy ass once and for all right now. Ternyata dibalik, namun hal itu memicu tentara untuk menembakkan senjatanya. Tembak-menembak pun terjadi. Yang anehnya, surat wasiat itu dibuka, disaksikan oleh ratusan orang. Akhirnya, surat itu mengungkap misteri sesungguhnya, bahwa semua harta warisan jika si nyonya ditemukan tewas dibunuh, maka akan berpindah kepada Mr. Gustav. Hartanya berupa rumah, perusahaan, aset-aset berharga lainnya. Dan mencengangkannya adalah si nyonya janda tua tersebut adalah pemilik sesungguhnya dari The Grand Budapest Hotel, dan tentu saja akan jatuh ke tangan Mr. Gustav. Akhirnya Mr. Gustav menjadi jutawan, pemilik hotel, dan punya kemakmuran. Sedangkan Zero, muridnya, kacungnya, suruhnya, juga saudaranya, menjadi penerus Mr. Gustav sebagai penjaga hotel di Grand Budapest Hotel. Akhir cerita, waktu pun berlalu, Mr. Gustav pun menua, akhirnya wafat dan mewariskan kekayaannya kepada Zero. Kini menjadi orang terkaya di daratan Eropa, dikenal dengan Mr. Zero Mustafa. Cerita pun berakhir. Sebelumnya tentang ending dari kisah ini, bagaimana dengan Zero dengan Agatha? Apakah happy ending? Mereka pun menikah. Sebenarnya cerita ini, Mr. Gustav ternyata mati bukan karena sakit di usia tua, karena dia dibunuh oleh tentara yang tidak suka dengan pemberontakannya. Ya, lebih bagusnya nonton sendiri. Terus Zero dengan Agatha, setelah Agatha hamil beberapa bulan anak mereka, Agatha kena flu dan wafat. Akhirnya Zero tinggal sendiri dan hidup sendiri dengan segala kekayaannya. Sungguh tragis. By the way, itu adalah sebuah karya dari sutradara yang Bang Mon sangat hormati, yaitu Wes Anderson. Beberapa karya dia yang lain seperti Moonrise Kingdom, Rushmore, Zizou, Isle of Dogs, The Incredible Mr. Fox, semuanya keren-keren. Dan kali mungkin Bang Mon akan ceritakan bagi kalian semua. Begitulah kisahnya. Nonton sekalian, semoga terhibur. Jaga selalu kesehatan, optimis, dan nantikan cerita-cerita Bang Mon berikutnya di Momon Bacarito.